Oke guys, kali ini gue bakalan ngajakin ke kalian untuk sharing atau lebih mendalami lagi token yang metaverse lagi viral banget atau lagi hype banget. Tapi viral dan hype-nya itu bukan karena pom-poman atau bukan karena ada artis yang mensupport, nggak ada. Ini benar-benar pure, benar-benar memang projectnya sangat nyata dan memang kelas daripada bagian 3D-nya atau apalah segala macam itu benar-benar amazing sekali. Wow. Makanya kalau kalian mau lebih dalam lagi dan setidaknya untuk mengkoleksi atau ya setidaknya mempunyai dikit lah gitu kan investasi untuk jangka panjang. Nah, gua rekomendasiin ke kalian yaitu Decentraland atau biasa kita sebut Mana. Nah, kalau kalian mau tahu lebih dalam atau lebih lanjut lagi, kalian bisa nih nonton video ini sampai selesai. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Guys, di kota gue lagi hujan, jadi aduh gue nggak tahu nih. Jadi gimana ya, mood gue tuh lebih enak gitu kalau hujan kayak gini tuh rintik-rintik gitu kan. Terus minum kopi, gue nggak minum kopi, gue biasanya minum teh. Dan kalau gue minum teh tuh sebenarnya gue nggak suka yang teh panas, gue suka tuh teh anget, nggak terlalu panas. Terus habis itu gue minum harus satu kali keteguk atau intinya nggak cukup lebih daripada 2 menit itu udah harus habis. Gue tuh bukan tipe orang yang kayak nunggu lama gitu kan, seruput bukan. Gue bukan tipe orang kayak gitu. Aneh gue guys ya. Intinya gue tuh menikmati sama aja kayak air gitu, yang penting teh aja udah gitu. Oke guys, jadi buat jadi curhat kan. Oke, buat kalian yang baru gabung di channel gua, jadi channel gua itu adalah channel di mana kalian bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Di sini juga kalian bisa banyak banget belajar perihal sudut pandang, pola pikir, dan pastinya kalian juga dapetin pelatihan mental pastinya untuk menghadapi ke depan bagaimana cryptocurrency. Karena basic itu untuk pemula pastinya itu kadang kan mereka FOMO, kadang kan mereka emosionalnya masih belum terkontrol. Nah, di video channel gua sering gua banget ngajarin kalian tentang hal-hal seperti itu. Jadi sudah pastikan kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan update info terbaru. Dan gue juga mau ngasih tahu kalian bahwa channel gue tuh rutin banget ngadain giveaway setiap bulan. Dan sekarang sudah masuk ke bulan ketiga, dan hadiahnya itu 3 juta rupiah di bulan ketiga ini ya. Gue bakalan bagiin 3 juta rupiah untuk 5 orang pemenang, masing-masing akan dapatin 600 ribu rupiah. Dan gue mau ngasih tahu juga bahwa giveaway gue hadiahnya setiap bulan bertambah 1 juta rupiah. Jadi bulan ini 3 juta, bulan depan 4 juta, bulan depan lagi 5 juta, dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau kalian mau join, mau ikutan, kalian bisa kalian bisa, syaratnya gampang aja, ikutin aja. Tinggal subscribe channel gua, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sebisa jari kalian ngetik dan sebanyak-banyaknya di setiap video gua. Dan pastikan kalian follow Instagram gua, yaitu di sini Akai atau Akai Indis, ketik aja. Nah, itu Instagram gua. Gua bakalan ngumumin tanggal 28 Februari di tahun 2022. Oke. Gimana nih bang, apa nih yang bisa kita pelajarin atau apa sih yang kita bisa sebenarnya ngulik-ngulik daripada si Decentraland ini gitu kan. Sebenarnya Decentraland ini sebenarnya menurut gue adalah suatu metaverse yang menarik gitu kan. Oke, gue mau perlihatkan dulu ke kalian. Kalau misalkan kalian mau beli, jangan dulu di harga sekarang karena memang lagi sebenarnya nggak terlalu naik sih harganya, kayak biasa-biasa aja gitu kan. Cuman kalau misalkan kita mau ambil dari fase di sini, memang dia sudah agak naik nih. Karena kalau misalkan kalian mau cuan sedikit, ya kalian sebenarnya sudah bisa masuk di sini dengan menyerok 25% dari budget kalian. Ya kalau misalkan dia naik di 5,9 di sini nanti nih, udah kalian nanti bisa take profit seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian mau sabar-sabar dulu, tunggu dulu aja, kalian bisa nunggu di sini. Karena apalagi sekarang Bitcoin atau dunia perkriptokarensian dia bakalan mengalami tren penurunan seperti itu. Jadi sabar-sabar aja dulu, oke? Enjoy dulu dengan market seperti ini. Oke, apa aja nih yang bisa kita bahas melalui Decentraland. Jadi sebenarnya gue sukanya di Decentraland ini tuh adalah dalam artian
kebanyakan perusahaan-perusahaan gede ya, perusahaan-perusahaan besar seperti Sony, seperti Samsung gitu kan, itu benar-benar percaya dengan Decentraland ini. Jadi gini, jadi kalau misalkan kalian nggak tahu, jadi dunia metaverse itu jadi ada semacam kayak lahan. Nah, di situ ada tuh lahan kayak tanah segala macam. Nah, nanti tanah itu dibagian per blok-blok gitu kan. Nah, siapa aja nih? Jadi kita tuh sebagai user. Jadi kita tuh sebagai pemain, kita bisa menjelajah. Jadi kalau misalkan Sony buka lapak di situ, beli tanah di metaverse atau di Decentraland ini gitu kan. Nah, kalian bisa join ke sana, misalkan lagi Sony lagi ada pameran, terus ada dia lagi kayak penjelasan tentang produk barunya mereka. Kalian bisa mampir tuh di booth-boothnya mereka gitu kan. Atau misalkan Samsung ada HP keluaran terbaru yang flip on kayak gitu, atau yang bisa lipat-lipat segala macam kayak gitu. Nah, kalian bisa beli tuh di situ tuh, bisa juga beli atau apa segala macam, silaturahmi dan lain-lain lah segala macam, minum teh, minum kopi, minum bar. Tapi ini just menurut gue adalah ladang untuk kalian bisa memperbanyak kenalan gitu kan. Jadi kalau dulu kita kenalan lewat chat, atau kita kenalan lewat status doang segala macam, orang baca, oh ya kayaknya bagus nih, menarik nih cewek ini gitu kan, gue sikat gue kenalan kayak gitu. Jadi kalau sekarang tuh bener-bener kayak langsung hadap-hadapan, tapi ya kita pakai avatar sendiri. Buat kalian yang nggak tahu, avatar tuh semacam kayak cosplay. Jadi kalian bisa jadi anjing, jadi kalau kalian bisa juga jadi badut gitu kan, yang suka berharap ke orang tapi kalian nggak direspon. Senbet lu Oke. Nah, gue sukanya Decentraland ini karena memang sangat-sangat menarik untuk dari segi layout dan 3D-nya, dan memang sangat-sangat serius banget lah untuk membuat project metaverse gitu. Akhirnya memang dia membuka. Jadi kalau di dunia tuh yang terkenal banget tuh ada 3 yang menurut gue yang terkenal banget nih, yaitu The Sandbox. Terus yang kedua adalah Decentraland Mana. Terus yang ketiga adalah Radio Caca nih. WSM Metaverse-nya kan bakalan rilis kan nanti di bulan Maret nanti ke depannya. Seperti itu, tunggu aja. Nah, tapi kalau misalkan untuk Decentraland sendiri, ini tuh menurut gua kalau misalkan kalian mau ambil investasi atau jangka panjang, menurut gua prospek banget, karena apalagi dunia metaverse sekarang memang lagi hype banget. Dan menurut gua hype-nya metaverse ini bisa mencapai 2030, ya sekarang kan 2022 ya, bisa mencapai 2030, 2035 ke depannya itu masih hype-hype. Jadi kalau misalkan kalian beli di tahun 2022 dengan pembelian yang sangat maksudnya pembelian yang jangan langsung all in apa segala macam, enggak. Jadi kalian benar-benar mikirin manajemen keuangan kalian, manajemen apa segala macam gitu kan. Masuknya setengah dikit-dikit, seroknya pas lagi turun, jangan seroknya pas lagi naik-naik, jangan kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian beli di tahun 2022 untuk jangka panjang menuju 2025, 2030, dan proyeknya si Decentraland sudah hype banget dan orang sudah banyak banget, karena perusahaan yang tadi gue bilang ya, perusahaan yang besar, gede-gede itu sudah mempunyai lahan di dalam siapa lagi namanya nih? Si Decentraland Mana. Makanya gue bilang kayak wah, keren banget nih untuk investasi seperti itu. Kalau misalkan kalian berpikir untuk jangka panjang ya, karena di sini juga ada tujuan virtual untuk aset berdagang, kalian juga bisa di sini. Terus kalian di sini juga bisa buat adegan karya seni. Terus wah, keren banget lah. Jadi kalian tuh harus benar-benar melek dengan dunia yang seperti ini ya. Jangan sampai kalian tuh berpikir bahwa udahlah gua kayak gini-gini aja gitu kan. Jangan berpikiran old mind gitu. Jadi kalian harus berpikiran yang era baru, yang benar-benar harus mengikuti zaman gitu. Dulu gue juga misalkan setahun yang lalu nenek gua tuh nggak mau beli HP. Jadi tuh dia mau beli HP, tapi beli HP-nya tuh yang lu tahu gak sih? Kayak gitu-gitu guys, yang Nokia jadul itu loh, yang kalau misalkan buat ada orang maling terus bisa nimpukin orang, itu yang gede gitu. Nah, dia maunya kayak gitu aja dibeliin. Terus kayak gue bilang, jangan kayak gitulah nek, gue bilang kayak gitu. Maksudnya belajar gitu. Ini media, nenek bisa selfie, nanti nenek bisa video callan sama kita, sama cucu-cucunya gitu kan, saling kangen-kangen, apalagi kayak gitu segala macam. Oh, bisa kayak gitu, bisa, saya bilangin gitu kan. Akhirnya dia mau, akhirnya kita beliin.
diajarin sama adik gua segala macam. Akhirnya sekarang rutin tiap malam video call. Wih, halo Nini, oh, ini cucu kesayangan kayak gitu-gitu guys. Jadi seru gitu kan. Nah, sekarang dunia metaverse. Jadi kalau kalian, jadi emang bener tuh orang tuh harus bener mengikuti zaman gitu. Yang gua selalu bilang kalian, kenapa dinosaurus punah, karena dia nggak belajar mengetik gitu kan, dia nggak belajar laptop gitu. jokes gue lucu gak sih? Pada intinya kayak gitu pada. Dan kalau misalkan kenapa kalian lihat si Nokia itu ambruk, karena nggak bisa bangkit lagi, karena dulu dia dikasih, oh nih sama Android kan nih, Nokia lu mau nggak nih sistem Android kayak gini segala macam, nih keren, dia bakalan viral nanti di beberapa tahun ke depan. Nokia nggak mau guys, karena dia merasa bahwa ngapain butuh kayak gitu-gitu, nggak mungkin lah. Sekarang mah kayak gini, Nokia udah bagus, brandnya udah terkenal, giliran Android keluar tuh, buset dah. Semua orang-orang, namanya kita juga anak muda ya, semua orang tuh bikinnya canggih segala macam. Lahirlah apalah segala macam, Facebook, lahirlah Google, apa dan lain-lain. Dari situlah mulai berjalan waktu-waktu untuk menuju ke ambang. Jadi benar-benar tuh kita tuh nggak ada sekat lagi gitu kan. Sekarang aja kalau misalnya lu video callan sama cewek lu kan bisa. Jadi cewek lu LDRan nih lagi jauh, lu bisa video callan gitu kan. Sampai banyak kasus yang bawa ke kamar mandi HP-nya gitu. Banyak kayak gitu guys ya. Terus ada yang namanya rekam layar gitu. Habis itu kalau mereka putus di-upload di Twitter, viral. Waduh, kacau. Ya emang kayak gitu ya dunia. Tapi ya memang kalau misalkan kita berpikir ada plus minusnya, tinggal tergantung lagi kita bagaimana. Oh, sampai kemarin gue sempat bikin video yang kisah kripto ya, mengenai ada seorang ibu-ibu yang diperkosa dalam dunia metaverse. Itu kayak gitu guys. Jadi ada plus minusnya gitu. Positifnya memang kita lebih tetap bisa lebih cepat, kita bisa bekerja lewat di rumah, tapi kerasanya kita di kantor, nongkrongnya bisa di mana aja tanpa batas. Lu orang Indonesia bisa nongkrong di Amerika, lu orang Indonesia lu bisa di nongkrong di mana, Rusia segala macam. Wah, pokoknya ini benar-benar kita tuh udah mancanegara, udah bisa skala dunia ya. Maupun di mana lu jaga nyaon bahasa Jawanya, jaga sapi apa sih? Nggak tahu lah. Pokoknya jaga sapi, terus kalian sambil itu segala macam, terus kalian ada mau ikutan di mana gitu kan, di Turki apa segala macam, pembelajaran tentang cara ini sapi segala, kalian bisa guys tanpa batas sekarang tuh gitu kan. Pokoknya manfaatin aja. Dan menurut gue kalau misalkan kalian berpikir bahwa token yang metaverse yang gue rekomendasiin ini hanya untuk sebatas dalam artian untuk jangka panjang gitu ya. Kalau misalkan kalian mau karena memang dunia metaverse kan lagi hype banget, lagi viral banget nih. Jadi itu itu adalah hal untuk bisa sehingga dia bisa lebih banyak lagi, karena yang tadi gue bilang perusahaan-perusahaan sekarang sudah mau beralih ke dunia metaverse seperti itu. Bahkan Google sempat kemarin kan, wah banyak banget lah segala macam yang mau beralih ke dunia metaverse seperti itu. Nike, Adidas, wah kocak-kocak. Pada intinya mereka nggak mau ketinggalan, dan sekelas mereka aja yang besar-besar tuh nggak mau ketinggalan dunia metaverse. Apalagi kita yang lagi merintis usaha seperti ini, benar-benar kita tuh harus melek guys, benar-benar. Kalau kalian nggak manfaatin HP kalian dengan baik, kalian ada usaha, terus ternyata ada Google bisnis namanya. Jadi kalian bisa di Maps, kalian bisa daftar usaha kalian. Kalau kalian gak manfaatin itu susah guys. Jadi kalian tuh terbatas gitu. Sekarang coba ubah pikiran kalian tuh, tetap ayo belajar lebih banyak lagi, ikutin media terus segala macam, ambil positifnya jangan negatifnya. Oke, seperti itu aja pembahasan kita kali ini. Semoga ocehan yang berbelit-belit gue, dan ya gue nggak tahu gue didengerin apa enggak. Pada intinya ya gue cuman sekedar dalam artian sayang sama kalian gitu kan. Jadi kayak gue sharing gitu. Seperti itu aja pembahasan kita kali ini mengenai Decentraland mana gitu kan. Oke, seperti itu aja pembahasannya. Dan sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan nih berita update terbaru daripada channel gua. Dan pastikan titip salam sama keluarga kalian gitu kan, bilangin dapat salam dari Bangkai gitu. Oke? Karena gue suka gitu dekat sama keluarga orang tuh, gue suka banget gitu. Apalagi banyak keluarga yang kenal gue tuh, gue suka banget gitu, karena merasa punya banyak keluarga aja gitu. Dan pastikan udah gitu aja.
Dan dapat salam dari gue Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.